Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ramdan, Mahasantri semester 1. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan tugas presentasi usul fiqh yang diampu oleh beliau Bapak Kiai Azmi Ar-Raisi SH. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai materi pertama tentang definisi usul fiqh. Di dalam bahasa Arab, kalimat usul fiqh adalah kalimat yang tersusun dari lafaz al-usulu dan lafaz al-fiqhu. Yang berarti kalau kita ingin memahami definisi usul fiqh, maka kita harus memahami masing-masing dari definisi-definisi di dalam lafaz al-usulu dan lafaz al-fiqhu terlebih dahulu. Yuk kita mulai memahami masing-masing dari definisinya. Definisi usul menurut bahasa. Lafaz al-usul merupakan jamak dari lafaz al-aslu, yang berarti sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain, seperti dasarnya pohon atau pondasinya. Maka seperti itu pula posisi ilmu usul fiqh menjadi dasar mengetahui ilmu fikih. Lanjut, dan al-far'u atau cabang adalah sesuatu yang berdiri di atasnya sesuatu yang lain, seperti cabang atau ranting pohon berada pada dasarnya pohon. Seperti itu pula cabangnya fikih. Fikih menjadi cabang pada fondasi yang bernama usul fiqh. Definisi usul secara terminologi atau secara istilah ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global, seperti pendapat ulama bahwa dasar hukumnya wajib sholat adalah Al-Quran, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholat, artinya dan dirikanlah sholat. Dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam kondisi darurat, yaitu menyimpang dari kaidah hukum secara global bahwa kullu maitatin haramun, semua bangkai itu hukumnya haram, dengan firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Allah telah haramkan bangkai atas kalian. Lanjut ke definisi fikih. Fikih menurut etimologi atau menurut bahasa adalah paham, yang di dalam bahasa Arab biasanya redaksinya ana afhamuhu, yaitu artinya saya memahaminya atau saya mengerti. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah ialah fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syarak yang dihasilkan dari ijtihad, seperti mengetahui bahwa hukum niat di dalam berwudu adalah wajib atau semisalnya dari permasalahan ijtihadi. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan wudu termasuk dari salah satu pekerjaan, maka dari itu diwajibkan berniat di dalam wudu. Lanjut, bila fil ilmi bil ahkam syar'iyyah allati laysa tariquha al-ijtihadu kal ilmi bi anna shalawatil khams wajibatun wa anna zina muharramun wa nahwu dzalika minal masailil qat'iyyah wa yusamma al-ilmu bima dzukira fiqhan. Dengan demikian, berbeda dengan mengetahui hukum syarak yang tidak melalui jalan ijtihad, seperti mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan berzina itu hukumnya haram. Semua itu termasuk dari masalah qat'iyah atau masalah pasti, maka pengetahuan itu bukan disebut fikih. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang pokok-pokok usul fikih atau dasar-dasar usul fikih. Pondasi-pondasi mempelajari ilmu usul fikih. Poin yang pertama, apa kelebihan atau keutamaan dari ilmu usul? Mafadduhu, ilmu usul termasuk dari ilmu-ilmu yang dimuliakan syariat. Itu yang pertama. Poin yang kedua, siapa peletak ilmu usul atau siapa yang membukukan ilmu usul? Ma wadi'uhu, jawabannya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa bahkan Imam Zarkasi pernah berkata Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fiqh, yaitu kitabnya yang bernama Kitab Ar-Risalah. Poin yang ketiga, punya keterkaitan apa ilmu usul dengan ilmu-ilmu yang lain? Manis batuhu, hubungannya terhadap ilmu lain. Ilmu usul adalah pokok atau pondasi untuk mengetahui pokok-pokok ilmu syariat. Jadi bisa dikatakan ilmu usul itu adalah akarnya akar, jadi pondasinya pondasi. Lanjut pada poin keempat, apa nama tetap ilmu usul itu? Nama tetap dari ilmu usul itu adalah ilmu usulul fikih. Ma ismuhu fahuwa usulul fikih. Poin yang kelima, apa hukum mempelajarinya? Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah.
bagi orang-orang umum, dan hukumnya fardhu ain bagi orang-orang yang ta'ayyun. Apa itu ta'ayyun? Artinya orang-orang yang bisa ada potensi mempelajari ilmu usul. Poin yang keenam, apakah persoalan-persoalan ilmu usul itu? Masailuhu. Persoalannya adalah persoalan yang biasa dibahas di dalamnya, seperti qaidah-qaidah usuli. Lanjut pada pembahasan usul fiqh. Apa yang biasa dibahas di dalam usul fiqh? Seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Haramain di dalam kitabnya, Kitab Al-Waraqat. Pembahasan usul fiqh itu terbagi menjadi 15 pembahasan. Yang pertama yaitu pembagian kalam. Terus bab perintah, amr, dan bab larangan. Terus lagi bab dalil umum dan khusus atau amul khos. Terus bab dalil khos dan dalil yang ditakwil atau khos dan mawal, perbuatan Nabi, al-af'al, nasikh mansuh, akhbar, kesepakatan ulama atau ijma, korelasi hukum atau kias, hadar, terus lagi bahas urutan dalil, sifat mufti dan mustafti, dan yang terakhir hukum-hukum mujtahid. Sesuatu yang harus diketahui di dalam mempelajari ilmu usul. Yang pertama ada idrak, yang kedua tasawur, yang ketiga tasdik, dan yang terakhir adalah al-ilmu. Terus lanjut pada pembagian ilmu. Ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu muktasab, dan yang kedua ada ilmu darurah. Definisi ilmu muktasab. Ilmu muktasab adalah ilmu yang bergantung pada pemikiran dan meminta dalil. Contohnya adalah ilmu atau mengetahui bahwa dunia ini baru atau hadis. Maka dari keadaan pikiran yang berubah ini berpindah kepada hudusul alam, yaitu kebaruan. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak terjadi dengan sebab berpikir dan meminta dalil. Artinya tidak usah dipikir untuk mengetahuinya. Contohnya adalah ilmu yang terjadi lantaran salah satu dari indera kita, yakni yang 5, yakni pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, dan rasa. Sesungguhnya ilmu yang seperti ini terjadi dengan semata-mata ihsas, yakni merasakan lantaran adanya indera itu dengan tanpa berpikir dan meminta dalil. Terus lanjut pada definisi al-jahlu, don, waham, dan syak. Al-jahl adalah mentasawurkan atau mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan keadaan pada kenyataan, seperti orang-orang filsafat yang mendapatkan atau mengetahui bahwa alam itu adalah yaitu sesuatu yang selain Allah adalah qadim. Sebagian ulama menyifatkan kejahilan ini dengan jahal murakkab, dan mereka menjadikan jahal basit sebagai ketidaktahuan terhadap sesuatu, seperti ketidaktahuan kita terhadap apa yang ada di bawah bumi dan ketidaktahuan kita terhadap apa yang ada di dasar samudra. Berdasarkan keterangan yang disebut oleh sepengarang, maka tidaklah yang seperti ini dinamakan kejahilan, yaitu kepada jahal basit. Lanjut pada definisi syak. Syak adalah membolehkan dua perkara di mana tidak ada kelebihan bagi salah satunya terhadap yang lain menurut mujawis atau orang yang membolehkannya. Contoh terjadinya berdirinya Zaid atau tidak berdiri itu sama saja bagi mujawis. Terus definisi dzan. Dzan adalah membolehkan dua perkara di mana salah satunya lebih jelas dari yang lain menurut mujawis. Dalam contoh di atas tadi, terjadinya berdirinya Zaid itu lebih jelas bagi mujawis daripada tidak berdirinya. Terakhir definisi waham. Waham adalah membolehkan dua perkara di mana salah satunya tidak jelas dari yang lain menurut mujawis. Kebalikan dari dzan. Dalam contoh tadi tidak berdirinya Zaid itu lebih jelas dari berdirinya. Ini kebalikannya dzan. Waham itu kebalikannya dzan. Terus saya lanjut pada materi ketiga, itu tentang hubungan antara ilmu fikih, usul, jadal, dan khilaf. Hubungan antara ilmu fikih, usul, jadal, dan khilaf itu terbagi menjadi 4 pengelompokan. Yang pertama ada al-faqih. Al-faqih adalah sebutan bagi orang yang mengambil hukum syar'i dari dalil tafsil atau dalil yang perinci dengan menggunakan perantara dalil ijmal atau dalil yang global. Yang kedua al-usuli. Al-usuli adalah sebutan bagi orang yang mengetahui dalil-dalil global dan dalil yang rajhan atau dalil yang unggul
dan mengetahui sifat-sifat mujtahid. Yang ketiga, al-jadal. Al-jadal adalah ilmu debat, ilmu atau alat yang digunakan untuk mematahkan argumen musuh dengan menggunakan dalil. Yang terakhir ada al-hilaf. Ilmu hilaf adalah ilmu yang membahas tentang jalan-jalan pengambilan hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Terus saya lanjut pada materi yang terakhir tentang hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada 7. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, yang kelima makruh, yang keenam sah, dan yang terakhir batal. Saya mulai dari definisi wajib. Wajib atau al-wajib. Fal wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yanqabu ala tarkihi kasalawati wa shaumi Ramadan. Wajib adalah sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan diberi siksa jika meninggalkannya, seperti sholat dan puasa Ramadan. Terus definisi sunnah. Al-mandub atau biasa disebut sunnah. Al-mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yanqabu ala tarkihi katahiyatil masjid. Mandub atau sunnah adalah sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika meninggalkannya, seperti sholat tahiyatul masjid. Terus definisi mubah. Al-mubah atau bisa dikatakan dengan jawas. Al-mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yanqabu ala tarkihi kan naumi fin nahar. Mubah itu adalah sesuatu yang tidak ada pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan, seperti tidur di siang hari. Lanjut pada definisi haram. Al-mahdzur atau haram. Al-haramu ma yuthabu ala tarkihi wa yanqabu ala fi'lihi kariba wa fi'lil mafsadah. Haram adalah sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan dan disiksa jika dikerjakan, seperti riba dan melakukan perbuatan buruk. Lanjut pada definisi makruh. Al-makruh ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi kataqdimil yusra ala yumna fil wudu. Makruh adalah sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak disiksa jika dikerjakan, seperti mendahulukan kaki kiri terhadap kaki kanan dalam berwudu. Terus lanjut definisi sah atau sahih di dalam kitab usul fiqh. As-sahihu ma yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Sah adalah sesuatu yang mencakup di dalamnya rukun dan syarat. Artinya semua dalam rukun dan syarat itu sudah terpenuhi atau sudah diselesaikan. Lanjut terus yang terakhir definisi fasid atau batil, atau kita sebut batal. Al-batilu ma la yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Ini kebalikan dari sahih. Jadi sebagian ulama itu ada yang mengatakan batil dan fasid itu mutaradifani, artinya sama di dalam maknanya, itu batal. Batal adalah sesuatu yang tidak mencakup di dalamnya rukun dan syarat, artinya tidak terpenuhi atau tidak terkumpul secara pasti. Demikianlah penjabaran saya tentang sekilas usul fiqh. Saya mohon kepada Bapak pemampu untuk membenarkan apa yang salah dari penjabaran saya, dan saya minta maaf karena tidak semua yang Bapak ajarkan saya rangkum di sini, dikarenakan keterbatasan waktu yang cuma 2 hari untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.